Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sholawat hati kita tenang dan hidup penuh keberkahan. Pernahkah kalian membayangkan seorang TKW sederhana dari Indonesia bisa dinikahi pria Arab kaya raya, lalu melahirkan 4 anak sekaligus dalam satu persalinan? Kisah nyata yang penuh haru dan tak terduga ini akan kita dengarkan bersama. Inilah sebuah kisah nyata yang menggetarkan hati. Kisah seorang wanita sederhana dari Indonesia yang namanya akan selalu dikenang karena perjuangannya merantau ke negeri orang. Namanya Ayu, seorang gadis dari sebuah desa kecil di Jawa. Kehidupannya di kampung halaman jauh dari kata berkecukupan. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang sesekali membantu tetangga berjualan kue. Ayu tumbuh dalam kesederhanaan. Bahkan bisa dikatakan serba kekurangan. Namun di balik kesederhanaan itu, Ayu memiliki semangat yang luar biasa untuk memperbaiki nasib keluarganya. Kisah ini bermula ketika Ayu menyelesaikan sekolah menengah atasnya. Ia bercita-cita melanjutkan kuliah, tetapi kondisi ekonomi keluarga membuat impian itu pupus. Hutang orang tuanya menumpuk, sementara adik-adiknya masih membutuhkan biaya sekolah. Ayu tak ingin berdiam diri. Ia merasa harus berbuat sesuatu. Dalam hatinya, ia berkata, jika ia tidak berkorban, maka keluarganya akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan. Maka dengan penuh tekad, Ayu mencari pekerjaan. Awalnya ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota besar, namun gaji yang diterima tidak seberapa. Dari situ, Ayu mulai mendengar cerita tentang banyak perempuan di desanya yang merantau ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita. Konon gajinya jauh lebih besar daripada bekerja di dalam negeri. Meskipun ia tahu, bekerja di negeri orang penuh risiko, tetapi demi orang tua dan adik-adiknya, Ayu rela mengambil keputusan berat itu. Keputusan Ayu untuk mendaftar sebagai TKW membuat ibunya menangis setiap malam. Sang ibu takut jika anak gadisnya mendapat majikan yang kejam, atau menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi. Namun Ayu terus meyakinkan ibunya. Ia berkata bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang berusaha dengan ikhlas. Dengan linangan air mata, sang ibu akhirnya merelakan kepergian Ayu. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, suasana rumah Ayu dipenuhi isak tangis keluarga dan tetangga yang ikut mengantarkan ke terminal. Ayu berpamitan dengan ayah dan ibunya sambil mencium tangan mereka, berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa membantu membangun rumah, melunasi hutang, dan menyekolahkan adik-adiknya. Sambil menahan tangis, Ayu melangkah ke bus yang akan membawanya ke bandara. Perjalanan panjang menanti, sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Sesampainya di bandara internasional, Ayu bersama rombongan TKW lainnya menunggu penerbangan menuju Arab Saudi. Suasananya campur aduk, ada yang terlihat bersemangat, ada juga yang ketakutan. Ayu sendiri mencoba menenangkan hatinya. Ia menatap paspor di tangannya, sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Akan terbang jauh meninggalkan tanah air, menuju negeri asing yang hanya ia kenal lewat televisi dan cerita orang-orang. Pesawat pun lepas landas. Selama perjalanan panjang belasan jam, Ayu hanya bisa berdoa agar Allah memberikan keselamatan. Setiap kali menatap keluar jendela pesawat, Ayu merasakan campuran rasa takut dan harapan. Ia takut akan apa yang menantinya di negeri orang. Namun ia juga penuh harapan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Sesampainya di tanah Arab, Ayu disambut udara panas yang menyengat. Ia dibawa ke sebuah penampungan untuk menunggu penempatan. Suasananya penuh dengan ratusan TKW dari berbagai daerah di Indonesia. Malam-malam awal terasa begitu berat. Ia teringat kampung halamannya. Teringat wajah ibunya yang selalu menangis melepas kepergiannya. Namun Ayu berusaha tegar. Ia tahu, langkahnya kini tak bisa lagi diundur. Ia harus kuat, karena hidup keluarganya bergantung pada pengorbanannya. Dan disinilah awal cerita besar itu dimulai. Dari seorang gadis desa yang polos, kini Ayu memulai lembaran baru sebagai seorang TKW di negeri Arab. Tak ada yang tahu bagaimana nasibnya kelak. Namun, seperti kisah nyata yang sering kita dengar, terkadang takdir Allah justru menghadirkan kejutan-kejutan yang tak pernah kita sangka. Dari jalan yang penuh air mata,
bisa lahir sebuah cerita indah yang akan mengguncang dunia. Sahabat Sri Story yang dirahmati Allah, setelah menunggu beberapa hari di penampungan, akhirnya nama Ayu dipanggil. Ia ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga terpandang di salah satu kota besar di Arab Saudi. Rumah itu begitu megah, dengan dinding marmer putih dan gerbang tinggi menjulang. Hati Ayu bergetar ketika pertama kali melangkahkan kaki ke dalam rumah itu. Ia sadar, kehidupannya kini benar-benar berbeda dari desa kecil yang selama ini ia tinggali. Tugas Ayu jelas, membantu pekerjaan rumah tangga. Mulai dari membersihkan ruangan, mencuci pakaian, hingga menyiapkan kebutuhan harian keluarga majikan. Awalnya, semua terasa asing. Bahasa Arab yang sulit ia pahami, budaya yang jauh berbeda, hingga aturan-aturan ketat yang harus dipatuhi. Namun Ayu bertekad untuk bekerja sebaik mungkin, karena ia tahu, hanya dengan cara itulah ia bisa mendapatkan kepercayaan majikannya. Hari-hari berjalan perlahan. Ayu dikenal sebagai pekerja yang rajin, tidak banyak bicara, dan selalu taat perintah. Hal itu membuat keluarga majikannya mulai menyukai kehadirannya. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Majikan pria yang bernama Syekh Abdullah, seorang pria Arab berusia 40 tahun, perlahan mulai memperhatikan dirinya. Syekh Abdullah bukanlah pria biasa. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki jaringan bisnis di berbagai negara. Penampilannya berwibawa, tutur katanya tegas, namun memiliki hati yang lembut. Pada awalnya, hubungan Ayu dengan sang majikan hanya sebatas urusan pekerjaan. Setiap kali bertemu, Syekh Abdullah hanya memberikan instruksi seperlunya. Namun, di balik sikap tegas itu, ada rasa kagum yang perlahan tumbuh. Suatu sore, ketika Ayu sedang membersihkan ruang tamu yang luas, Syekh Abdullah pulang dari pertemuan bisnis. Wajahnya terlihat letih, namun ia masih sempat menegur Ayu dengan ramah. "Syukran, Ayu. Rumah ini selalu rapi berkat kerja kerasmu," ucapnya singkat. Ayu hanya tersenyum kecil sambil menundukkan kepala. Tidak menyangka mendapat apresiasi langsung dari sang majikan. Sejak saat itu, perhatian demi perhatian kecil mulai ia rasakan. Hari berganti, minggu berjalan. Syekh Abdullah mulai sering berbincang dengan Ayu, menanyakan tentang keluarganya di Indonesia, tentang kehidupannya sebelum merantau, bahkan tentang cita-citanya. Ayu terkejut sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seorang pria kaya raya yang bergelimang harta bisa tertarik mendengar cerita seorang TKW sederhana? Namun dari situlah, benih keakraban perlahan tumbuh. Bagi Ayu, perhatian itu terasa seperti oase di padang pasir. Di tengah rasa sepi dan rindu kampung halaman, ada seseorang yang mau mendengarkan kisahnya. Meskipun ia berusaha menjaga jarak, tak bisa dipungkiri, hatinya perlahan luluh. Namun Ayu selalu berdoa dalam hati agar Allah melindunginya dari fitnah dan godaan. Ia sadar, batas antara majikan dan pekerja sangat jelas, dan ia tak ingin melampaui batas itu. Namun, takdir Allah berkata lain. Dalam sebuah perjalanan keluarga keluar kota, Syekh Abdullah sengaja mengajak Ayu ikut serta untuk membantu. Di perjalanan panjang itu, mereka lebih banyak berbicara. Ayu menceritakan betapa beratnya meninggalkan orang tua dan adik-adiknya di Indonesia. Syekh Abdullah terdiam. Matanya berkaca-kaca mendengar pengorbanan seorang gadis muda demi keluarganya. Dari situlah, rasa kagum berubah menjadi simpati yang mendalam. Sahabat Sri Story, siapa sangka, pertemuan seorang TKW sederhana dengan pria Arab kaya raya ini bukanlah sekadar pertemuan biasa. Dari percakapan ringan, dari perhatian kecil, benih cinta mulai tumbuh. Kisah yang semula hanya tentang seorang pekerja dan majikan, perlahan berubah menjadi awal dari perjalanan cinta yang kelak menggemparkan banyak orang. Sahabat Sri Story yang dirahmati Allah, tibalah kita pada bagian yang paling mengejutkan dalam kisah ini. Setelah berbulan-bulan Ayu bekerja dengan penuh kesungguhan, tanpa ia sadari, kepribadiannya yang sederhana, rendah hati, dan penuh kesabaran telah memikat hati sang majikan, Syekh Abdullah. Awalnya, Ayu tak pernah sedikit pun membayangkan hal seperti ini. Baginya, menjadi seorang TKW di negeri orang sudah merupakan jalan hidup yang penuh ujian. Ia hanya ingin bekerja,
mengirimkan gaji untuk orang tuanya, dan kembali ke tanah air setelah kontrak usai. Namun ternyata, rencana Allah jauh lebih indah dari sekadar apa yang ia bayangkan. Kejadian itu bermula pada suatu malam yang tenang. Di rumah besar yang biasanya dipenuhi aktivitas, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Keluarga besar sedang tidak berada di rumah. Hanya ada Syekh Abdullah dan beberapa pekerja. Malam itu, Syekh Abdullah memanggil Ayu ke ruang tamu. Dengan gugup, Ayu datang sambil menundukkan kepala, takut kalau ada pekerjaan yang kurang ia selesaikan. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati Syekh Abdullah duduk dengan wajah serius, ditemani beberapa anggota keluarganya yang dituakan. Dengan suara berat namun penuh keyakinan, Syekh Abdullah berkata, "Ayu, aku sudah lama memperhatikanmu. Engkau bukan hanya pekerja yang rajin, tetapi juga wanita yang berhati mulia. Aku ingin memintamu menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin menikahimu secara sah di hadapan keluarga dan Allah." Seketika tubuh Ayu gemetar. Lidahnya keluh, tak mampu berkata-kata. Ia tidak pernah bermimpi akan mendengar lamaran dari seorang pria Arab terpandang dan kaya raya. Apalagi status dirinya hanyalah seorang TKW yang datang dari desa kecil. Dalam hati, Ayu bergolak. Bagaimana mungkin seorang dirinya yang sederhana bisa menerima lamaran sebesar itu? Kabar lamaran ini menyebar cepat di kalangan keluarga besar Syekh Abdullah. Sebagian menyambut dengan gembira, namun tak sedikit pula yang menentang keras. Mereka beranggapan, bagaimana bisa seorang bangsawan kaya raya menikahi seorang gadis miskin dari negeri jauh? Bagi mereka, perbedaan status sosial begitu besar. Namun Syekh Abdullah tetap teguh dengan keputusannya. Ia berkata bahwa Allah memandang hati manusia, bukan harta atau asal-usul. Di sisi lain, Ayu pun dilanda kebimbangan. Malam itu ia sholat dan berdoa dengan air mata yang terus mengalir. Ia meminta petunjuk kepada Allah. Ia takut jika keputusan ini justru menjadi fitnah, tetapi ia juga merasakan ketulusan dalam diri Syekh Abdullah. Setelah menenangkan diri, Ayu akhirnya menerima lamaran itu dengan penuh kerendahan hati. Jawaban Ayu membuat Syekh Abdullah tersenyum lega. Ia berjanji akan menjaga Ayu, menghormatinya, dan memperlakukan keluarganya dengan penuh kasih sayang. Lamaran ini bukan hanya sekadar janji, tetapi akan diwujudkan dalam sebuah pernikahan resmi yang akan menggemparkan banyak orang. Sahabat Sri Story, inilah awal perubahan besar dalam hidup Ayu. Dari seorang gadis desa yang hanya ingin membantu keluarganya, kini ia bersiap melangkah menuju pelaminan bersama seorang pria Arab kaya raya. Sebuah lamaran yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah takdir yang ditulis oleh Allah dengan penuh kejutan. Sahabat Sri Story yang dirahmati Allah, tibalah kita pada bab yang membuat banyak orang terperangah. Setelah lamaran yang mengejutkan, kabar pernikahan antara seorang TKW sederhana bernama Ayu dengan Syekh Abdullah, pria Arab kaya raya keturunan bangsawan, menyebar begitu cepat. Tidak hanya di kalangan keluarga besar, bahkan tetangga, kerabat jauh, hingga orang-orang di kampung halaman Ayu di Indonesia ikut membicarakannya. Sebuah berita yang nyaris tak bisa dipercaya. Gadis desa miskin akan menikah dengan pria yang hartanya tak terhitung. Hari itu pun akhirnya tiba. Sebuah aula megah di jantung kota Arab dipilih sebagai tempat pernikahan. Aula tersebut dihiasi lampu kristal raksasa yang berkilauan, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga pelaminan, dan bunga-bunga mahal yang sengaja didatangkan dari luar negeri memenuhi setiap sudut ruangan. Undangan yang hadir pun bukan orang biasa. Dari tokoh masyarakat, pengusaha besar, hingga keluarga bangsawan turut hadir menyaksikan pernikahan ini. Ayu, yang biasanya hanya mengenakan pakaian sederhana, kini tampil anggun dalam balutan gaun putih panjang berhias sulaman emas. Wajahnya berseri-seri, meskipun terlihat jelas ada rasa gugup yang menyelimuti dirinya. Ia tidak pernah membayangkan akan duduk di pelaminan yang begitu megah, di hadapan ratusan tamu undangan yang terpandang. Namun di balik segala kemewahan itu, Ayu tetap menundukkan hati. Ia menyadari semua ini bukanlah karena dirinya, melainkan karena takdir Allah yang mengangkat derajatnya. Sementara itu, Syekh Abdullah tampil gagah dengan jubah khas Arab berwarna putih bersih, dilengkapi sorban mewah. Wibawanya terpancar jelas,
Namun sorot matanya lembut saat menatap Ayu. Di hadapan penghulu dan keluarga besar, ijab kabul pun berlangsung dengan hikmat. Dengan satu tarikan napas penuh keyakinan, Syekh Abdullah mengucapkan akad nikah. Suasana hening seketika berubah menjadi haru ketika para saksi menyatakan sah. Air mata Ayu jatuh tanpa ia sadari. Kini, statusnya bukan lagi sekadar TKW. Ia resmi menjadi istri sah seorang pria Arab kaya raya. Sorak bahagia, ucapan selamat, dan doa mengalir tiada henti. Para tamu undangan berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa orang bahkan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ada yang kagum dengan keberanian Syekh Abdullah menembus batas sosial. Ada pula yang iri melihat takdir indah yang diberikan kepada Ayu. Namun semua itu tak lagi penting. Karena pernikahan itu telah sah di mata agama dan hukum. Acara resepsi dilanjutkan dengan jamuan besar. Aneka hidangan mewah tersaji di meja panjang. Dari daging kambing muda yang dimasak dengan bumbu khas Timur Tengah, hingga aneka makanan penutup manis yang ditata seperti karya seni. Musik tradisional Arab mengalun meriah, membuat suasana semakin semarak. Namun di balik semua itu, hati Ayu masih diliputi rasa tak percaya. Ia yang dulu hanya seorang gadis desa miskin, kini duduk bersanding dengan pria terpandang, dalam pesta pernikahan yang bagaikan dongeng. Sahabat Sri Story, inilah momen yang akan selalu diingat dalam hidup Ayu. Sebuah pernikahan yang bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa membolak-balikan keadaan. Dari seorang yang dianggap tak berarti, bisa menjadi sosok yang dimuliakan. Dari jalan penuh air mata, bisa lahir kebahagiaan yang tak pernah terbayangkan. Sahabat Sri Story yang dirahmati Allah, setelah pernikahan mewah yang bagaikan dongeng, kehidupan Ayu seakan berubah 180 derajat. Dari seorang TKW sederhana, kini ia tinggal di rumah megah dengan fasilitas serba lengkap. Ia tidak lagi harus bangun pagi untuk membersihkan rumah, tidak lagi mencuci pakaian dengan tangan sendiri, dan tidak lagi memikirkan apakah gajinya cukup untuk dikirim ke kampung. Semua kebutuhan kini terpenuhi. Namun sahabat, sebagaimana kehidupan, kebahagiaan tidak selalu berjalan tanpa ujian. Hari-hari awal pernikahan memang terasa indah. Ayu diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh Syekh Abdullah. Sang suami berusaha keras membuat Ayu merasa nyaman dengan status barunya. Tetapi di balik semua itu, Ayu harus menghadapi kenyataan bahwa ia hidup di lingkungan yang sama sekali berbeda. Budaya Arab yang kaku, bahasa yang belum sepenuhnya ia kuasai, hingga adat istiadat keluarga besar Syekh Abdullah yang sangat ketat, semuanya menjadi tantangan besar. Tidak semua anggota keluarga menyambut pernikahan ini dengan tulus. Ada yang terang-terangan meremehkannya, menyebut Ayu hanya seorang TKW miskin yang beruntung karena diperistri seorang bangsawan. Setiap kali berjalan melewati lorong rumah besar keluarga suaminya, Ayu merasakan tatapan sinis yang menusuk hati. Tak jarang, ada bisikan-bisikan di belakang punggungnya yang membuatnya merasa rendah diri. Namun Ayu memilih diam, menahan air mata, dan hanya bersandar pada doa kepada Allah agar diberi kekuatan. Selain itu, Ayu juga menghadapi kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial barunya. Ia yang terbiasa hidup sederhana, tiba-tiba harus menghadiri acara-acara resmi yang penuh dengan kemewahan. Duduk berdampingan dengan wanita-wanita bangsawan yang mengenakan perhiasan berkilauan membuat Ayu merasa asing. Ia sering merasa tidak pantas berada di tengah-tengah mereka. Tetapi Syekh Abdullah selalu menenangkannya. Engkau istriku yang sah, dan di mataku engkau jauh lebih berharga daripada harta apapun. Ujian lain datang dari dalam diri Ayu sendiri. Kerinduan pada keluarga di Indonesia begitu besar. Setiap malam, ia teringat wajah ibunya, ayahnya, dan adik-adiknya. Ia ingin sekali pulang, namun keadaan tidak memungkinkan. Satu-satunya pelipur lara adalah ketika ia bisa menelepon ke kampung dan mendengar suara ibunya. Dalam tangis, sang ibu selalu berkata, "Nak, jangan pernah merasa rendah. Engkau sudah berjuang begitu jauh. Allah pasti menjagamu." Kata-kata itu menjadi kekuatan Ayu untuk terus bertahan. Sahabat Sri Story, beginilah kehidupan yang nyata. Di balik gemerlap pesta pernikahan, di balik kemewahan rumah megah,
tetap ada ujian yang harus dijalani. Ayu belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya soal harta, tetapi juga soal keteguhan hati untuk melewati segala cobaan. Ia sadar, jalan hidupnya baru saja dimulai, dan Allah pasti menyimpan rencana besar di balik semua ujian ini. Dan benar saja, di tengah ujian itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Kabar yang bukan hanya mengubah hidup Ayu dan Syekh Abdullah, tetapi juga membuat keluarga besar serta masyarakat sekitar terperangah. Kabar itu adalah, Ayu sedang mengandung, dan bukan hanya satu anak, melainkan 4 sekaligus. Sahabat Sri Story yang dirahmati Allah, inilah bab yang benar-benar membuat banyak orang terkejut. Setelah melewati berbagai ujian di awal pernikahannya, Ayu kini mendapatkan sebuah kabar besar yang menggemparkan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Kabar itu datang dari sebuah kunjungan ke rumah sakit, ketika Ayu merasa tubuhnya lemah, sering mual, dan cepat lelah. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun setelah diperiksa, dokter tersenyum sambil berkata, "Selamat, Anda hamil." Seketika hati Ayu bergetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia langsung teringat kepada ibunya di kampung. Betapa bahagianya sang ibu jika mendengar kabar ini. Namun sahabat, kebahagiaan itu berubah menjadi keterkejutan luar biasa ketika dokter melanjutkan kalimatnya. Bukan hanya 1 janin, tetapi ada 4 bayi sekaligus di dalam rahim Anda. Ayu terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Melahirkan anak adalah anugerah besar, tetapi mengandung 4 bayi sekaligus adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Bahkan dokter yang menanganinya mengaku ini adalah kasus langka yang hanya terjadi sekali dalam puluhan ribu kehamilan. Ketika kabar itu sampai ke telinga Syekh Abdullah, sang suami tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun berbeda dengan orang lain yang panik, ia justru tersenyum haru. Ia memeluk Ayu erat-erat sambil berkata, "Ini adalah karunia terbesar dari Allah. Engkau bukan hanya istriku, tetapi juga ibu yang akan melahirkan 4 cahaya sekaligus untuk keluarga kita." Kabar kehamilan kembar 4 ini cepat menyebar. Keluarga besar Syekh Abdullah yang semula masih meragukan Ayu, kini mulai luluh. Mereka tidak lagi bisa meremehkan wanita sederhana itu, karena Allah telah memuliakannya dengan anugerah luar biasa. Bahkan sebagian mulai menunjukkan rasa hormat yang lebih, melihat betapa istimewanya takdir yang dimiliki Ayu. Namun sahabat, perjalanan kehamilan ini tidaklah mudah. Tubuh Ayu sering terasa sangat lelah, ia kesulitan berjalan, dan harus menjalani pemeriksaan rutin yang ketat. Dokter selalu mengingatkan agar Ayu menjaga kesehatan dengan baik, karena mengandung 4 bayi sekaligus bukanlah perkara ringan. Syekh Abdullah pun semakin protektif, memastikan istrinya mendapatkan perawatan terbaik, mulai dari makanan bergizi, pemeriksaan medis khusus, hingga mengurangi segala aktivitas berat. Hari demi hari, perut Ayu semakin membesar dengan cepat. Setiap kali ia merasakan gerakan dari bayi-bayinya, hatinya bergetar. Ia membayangkan betapa bahagianya orang tuanya di kampung jika melihat cucu-cucu mereka lahir sekaligus. Namun di balik itu, Ayu juga merasa cemas. Ia sering berdoa di malam hari, memohon agar Allah memberikan keselamatan untuk dirinya dan keempat anaknya. Sahabat Sri Story, beginilah kebesaran Allah. Dari seorang gadis desa miskin, kini Ayu bukan hanya menjadi istri seorang pria kaya raya, tetapi juga calon ibu dari 4 bayi sekaligus. Sebuah kabar yang membuat semua orang terperangah. Sebuah ujian sekaligus anugerah yang akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Namun, puncak kisah ini belum selesai. Karena saat hari persalinan tiba, seluruh dunia seakan menahan napas. Bagaimana perjuangan Ayu melahirkan 4 bayi sekaligus? Bagaimana reaksi keluarga besar dan masyarakat ketika tangisan 4 anak itu terdengar? Semua itu akan terjawab di bab berikutnya. Sahabat Sri Story yang dirahmati Allah, tibalah kita pada bab yang paling mendebarkan sekaligus mengharukan dari kisah nyata ini. Setelah melewati masa kehamilan yang penuh tantangan, akhirnya saat yang ditunggu pun tiba. Malam itu, Ayu merasakan kontraksi hebat di perutnya. Tubuhnya terasa lemah, keringat bercucuran,
dan wajahnya pucat. Syekh Abdullah yang selalu berada di sisinya segera membawa Ayu ke rumah sakit terbaik di kota itu. Setibanya di ruang bersalin, dokter dan tim medis sudah bersiap dengan peralatan lengkap. Mereka tahu, persalinan ini bukan persalinan biasa. Mengeluarkan 4 bayi sekaligus adalah sebuah perjuangan medis yang penuh risiko. Suasana ruang bersalin begitu tegang. Doa dipanjatkan, persiapan dilakukan, dan semua mata tertuju pada seorang wanita sederhana yang kini menjadi pusat perhatian. Dengan nafas tersengal, Ayu berusaha sekuat tenaga. Tangannya menggenggam erat selimut, matanya berkaca-kaca. Ia teringat wajah ibunya di kampung, seakan memberikan semangat dari kejauhan. Ia juga teringat kata-kata suaminya yang selalu berkata bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Kata-kata itu ia jadikan penguat di tengah rasa sakit yang tak terlukiskan. Sahabat, detik-detik menegangkan itu akhirnya berbuah keajaiban. Satu demi satu, bayi mungil lahir ke dunia dengan tangisan yang menggetarkan hati. Bayi pertama lahir, disambut sorak haru para tenaga medis. Lalu bayi kedua, disusul bayi ketiga. Dan akhirnya, bayi keempat keluar dengan selamat. Suara tangisan 4 bayi memenuhi ruangan, membuat semua orang yang hadir tak kuasa menahan air mata. Dokter tersenyum sambil berkata, "Alhamdulillah, semua bayi lahir dengan selamat." Ayu terisak, tubuhnya lemah, tetapi wajahnya memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Syekh Abdullah langsung mengumandangkan adzan di telinga anak-anaknya. Suaranya bergetar menahan tangis. 4 cahaya kecil itu kini resmi menjadi bagian dari hidup mereka. Kabar kelahiran 4 bayi sekaligus ini menyebar begitu cepat. Media lokal menuliskannya sebagai berita besar. Tetangga dan kerabat datang memberikan ucapan selamat. Bahkan keluarga besar yang dulu meremehkan Ayu kini menundukkan kepala dengan rasa hormat. Mereka menyadari, Allah benar-benar telah meninggikan derajat wanita sederhana ini dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari berikutnya, rumah megah Syekh Abdullah dipenuhi suara tangis bayi. Ayu yang dulu hanya seorang TKW, kini menjadi seorang ibu dari 4 anak sekaligus. Meski lelah mengurus ke-4 bayi, ia merasa hidupnya lengkap. Setiap kali memandang wajah-wajah mungil itu, ia tahu semua perjuangan dan air mata yang pernah ia lewati tidak sia-sia. Sahabat Sri Story, inilah puncak dari kisah nyata ini. Dari seorang gadis desa miskin, merantau sebagai TKW, hingga akhirnya dinikahi pria Arab kaya raya dan dianugerahi 4 anak sekaligus. Sebuah perjalanan hidup yang membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa membalikan keadaan. Bahwa dari kesederhanaan dan kesabaran, bisa lahir kebahagiaan yang tak terbayangkan. Sahabat Sri Story yang dirahmati Allah, demikianlah kisah nyata yang baru saja kita dengarkan. Sebuah perjalanan hidup yang berawal dari kesederhanaan, penuh air mata, dan ditempa oleh ujian yang berat. Seorang gadis desa bernama Ayu, yang awalnya hanyalah seorang TKW di negeri orang, akhirnya ditakdirkan oleh Allah menjadi istri seorang pria Arab kaya raya. Lebih dari itu, ia bahkan dimuliakan dengan kelahiran 4 anak sekaligus, sesuatu yang sangat langka dan penuh keajaiban. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua, bahwa tidak ada satupun jalan hidup manusia yang terlepas dari rencana Allah. Saat manusia merasa dirinya kecil, hina, dan tak berharga, Allah justru bisa mengangkat derajatnya dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Sebagaimana Ayu, yang rela berkorban demi keluarganya, menjaga kehormatan, serta bersabar dalam kesulitan, akhirnya ia diberi ganjaran berupa kebahagiaan yang melimpah. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci. Jangan pernah meremehkan doa yang dipanjatkan dengan hati tulus. Jangan pula putus asa ketika berada di titik terendah. Karena justru di saat itulah Allah sedang menyiapkan jalan keluar terbaik. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan memberikan karunia yang lebih besar daripada yang kita harapkan. Maka, mari kita ambil pelajaran berharga dari perjalanan hidup Ayu. Bahwa harta bukanlah ukuran kebahagiaan, melainkan hati yang ikhlas dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Bahwa setiap manusia, siapapun dia, berhak mendapatkan kebahagiaan jika ia berserah diri dan tetap berpegang teguh pada jalan Allah. Sahabat Sri Story,
Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah meremehkan orang lain, dan untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah titipkan dalam hidup kita. Jadikan kisah Ayu sebagai cermin, bahwa dari air mata bisa lahir senyum bahagia, dan dari kesederhanaan bisa tumbuh kemuliaan. Terima kasih telah setia mendengarkan kisah nyata hari ini. Jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan sholawat hati kita menjadi tenang. Dukung terus channel Sri Story dengan cara subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan hikmah dan pelajaran berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.